Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini, channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi cara servis speaker aktif. Ini untuk mesin keyboard ya, mereknya Genre, modelnya CIK 200. Kerusakan speaker ini adalah suaranya berdengung ya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses pengerjaan servisan, jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat ya, dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio speaker aktif untuk monitor keyboard dengan kerusakan suaranya berdengung ya. Langsung aja bongkar untuk speaker aktifnya. Ya, ini teman-teman untuk mesin speaker aktif mereknya Genre CIK 200, amplifier untuk monitor keyboard dengan kerusakan suaranya berdengung. Untuk komponen di mesinnya, power supply-nya ini ada dua kapasitor elko. Ini sepertinya kapasitornya sudah melembung ya untuk fisiknya, kapasitornya. Dan untuk diodanya ada 4. Ini bagian driver atau bagian penguat power untuk suara. Ini menggunakan transistor. Transistornya ada 2 piece ya. Nomornya D838M. Yang satunya polos ya, udah hilang ya. Tahu nomornya berapa? Untuk langkah pertama untuk proses pengecekan yaitu pengukuran secara pasif ya. Untuk di bagian power supply ini kapasitornya sepertinya harus diganti ya, yang baru. Untuk fisiknya sudah menggelembung ya. Cek bagian transistor pinalnya. Nanti diukur secara pasif apakah transistor ini masih normal atau ada kerusakan ya. Dengan mesin speaker aktif ini adalah kerusakannya suaranya berdengung. Apakah kerusakannya ada di komponen transistor pinalnya? Ini menggunakan transistor bentuk jengkolan. Ada 2 piece atau 1 set. Bagian mesin drivernya sepertinya tidak ada yang gosong ya. Untuk resistor, transistornya, dan bagian tune controlnya ini juga tidak kelihatan ada kerusakan di bentuk fisik ya. Di bagian tune controlnya ini menggunakan IC op-amp ya. Nomornya JRC 4580. Dan IC nomornya AN4558 ya, 4558 atau 4580, ini hampir sama ya, sama untuk datasetnya. Langsung aja untuk pengukuran secara pasif. Cek bagian transistornya. Langsung dites untuk pengukuran secara pasif di bagian transistor pinal menggunakan skala pengukuran komponennya. Ini di posisi kali 1 atau pengukuran booster atau pengukuran dioda. Kalibrasi terlebih dahulu. Ukur antara kolektor dan basis, kolektor dan emitter. Basis emitter, basis kolektor tidak ada yang koslet.
Dan sebelahnya untuk basis kolektor, basis emitter ini tidak ada yang korslet. Artinya untuk transistor finalnya aman ya. Transistor drivernya juga aman ya, tidak ada yang korslet, tidak ada yang rusak. Diukur satu persatu untuk transistornya. Setelah diukur bagian transistornya, lanjut diukur bagian resistornya dari 0,3 ohm, 5 watt, 10 ohm atau 100 ohm. Jadi diukur satu persatu ya, untuk pengukuran secara pasif di bagian mesin drivernya. Setelah diukur secara pasif di bagian mesin drivernya atau mesin drivernya, lanjut mengukur di bagian power supply ya. Ukur bagian diodanya. Diodanya normal ya, diukur ya. Tidak ada yang korslet. Setelah diukur secara pasif, tidak ada kerusakan untuk nilai komponennya, tidak ada yang short. Selanjutnya diukur secara aktif ya, gunakan skala di testernya. Ini posisinya di skala DC, posisinya di 200 atau di 20 ya, 20 atau 200. Kita gunakan yang 200. Kita ukur bagian power supply nya, tegangan PCC inputnya. Untuk tegangan PCC inputnya dari ground ke plus, tegangannya 44 volt ya, 45. Dari ground ke min tegangannya 37 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya ini tidak sama ya, antara tegangan plus ke ground dan tegangan min ke ground. Ini bisa diakibatkan karena di bagian power supply ini komponen kapasitornya ini sudah rusak ya, sudah rusak. Ini sebaiknya diganti dua-duanya dengan nilai kapasitas elko-nya sama, tetapi bagian nilai voltasenya dibesarkan ya dari voltase yang sekarang ya atau sebelumnya. Ini tertulis 50 volt, jadi nanti diganti untuk tegangan di kapasitor elko-nya adalah 80 volt ya, dengan nilai kapasitasnya yang sama, yaitu nilainya adalah 6800 mikrofarad, 50 volt. Nanti diganti menggunakan kapasitor elko dengan nilai kapasitasnya 6800 mikro, 80 volt ya, ada 2 biji. Langsung aja diganti untuk kapasitor elko-nya. Ya teman-teman, setelah kapasitor elko-nya sudah dilepas, nah ini bentuk fisiknya. Dan untuk penggantinya saya menggunakan kapasitor seperti ini dengan nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad, 80 volt. Ini mereknya Epsilon ya, 2 biji. Untuk pemasangannya nanti terpisah ya, tidak dipasang di mesinnya tetapi dipisah karena tempatnya tidak memuat ya untuk spek tingginya. Lanjut untuk proses pengkabelan untuk merapikan bagian kapasitor untuk power supply-nya. Untuk penempatan kapasitor supaya rapi, gunakan PCB
untuk bagian jalur. Ya, ini teman-teman, setelah di bagian power supply-nya ini sudah dirancang ya, atau dibikin menggunakan kapasitornya. Ini lebih besar ukurannya, jadi nanti dimodif ya untuk posisinya seperti ini, dan dipasang kabel ya. Nah, ini teman-teman ya caranya. Apabila untuk mengganti komponennya, ini tidak ada yang sama persis untuk posisi ukuran tingginya, dan pemasangannya bisa dimodif seperti ini ya, menggunakan kapasitor model lain untuk ukuran tingginya. Nanti dipasang di sebelah sini ya, dan nanti dites secara pengukuran aktif lagi apakah tegangannya untuk tegangan ground dan plus dan min ke groundnya sudah sama atau belum ya. Lanjut untuk pengukuran secara aktif. Setelah power supply-nya sudah dirakit ulang menggunakan kapasitor Epsilon, ini mereknya. Nilai kapasitasnya 6800 mikrofarad, 80 volt. Sama untuk posisi pemasangannya. Selanjutnya adalah tes pengukuran secara aktif ya. Yang tadi tegangan untuk power supply-nya itu ngedrop ya, antara tegangan min ke plus, antara tegangan min ke ground dan plus ke ground ya. Kita cek aja langsung tegangannya. Gunakan tester di skala DC volt, posisinya di 200 atau di 1000 ya. Untuk posisi tegangan plusnya, tegangan plusnya terukur 49 volt ya, untuk tegangan plus ke groundnya. Dan tegangan untuk min ke ground, tegangan min ke groundnya juga sama ya, 49 volt. Nah, ini tegangannya untuk PCC inputnya sudah sama. Selanjutnya adalah tes untuk hasil suaranya. Okay, check the subwoofer is complete.
Ya teman-teman, alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai. Speaker aktif untuk monitor keyboard. Ini mereknya Genre, modelnya CIK 200. Ini dengan kerusakan di bagian power supply-nya. Pengukuran secara pasif, ini ada kapasitor bagian regulatornya. Nilainya 6800 mikrofarad 50 volt. Ini sudah menggelembung ya, dan diganti dengan nilai kapasitor yang sama tetapi beda volt ya. Yaitu mengganti dengan nilai kapasitornya adalah 6800 mikrofarad 80 volt, ada 2 biji. Karena posisinya lebih tinggi dari casingnya, maka penempatannya dimodif ya, dan dibikin secara power supply-nya ini menggunakan PCB ya untuk power supply-nya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio speaker aktif merek Genre. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.